banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari esensi dan juga pengertian dari Pancasila. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu pengertian daripada esensi sendiri. Sebagaimana yang dikutip dari buku Jejak Pena Perpustakawan yang ditulis oleh Atin Istiarni dan Triningsih, esensi adalah apa yang membuat sesuatu menjadi apa adanya. Esensi mengacu pada aspek-aspek yang lebih permanen daripada sesuatu yang berlawanan dengan yang berubah-ubah. Dalam logika, esensi secara tradisional mengacu pada sifat-sifat khas yang pasti dimiliki oleh setiap anggota dalam suatu spesies ataupun dalam sebuah kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan Pancasila yaitu dasar negara Indonesia. Nama Pancasila tersendiri ini terdiri dari 2 kata, yaitu dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu era prakemerdekaan, yang kedua era kemerdekaan, yang ketiga era Orde Lama, yang keempat era Orde Baru, dan yang terakhir adalah era Reformasi. Baiklah, masuk ke dalam poin yang pertama yaitu Pancasila era prakemerdekaan. Asal mula Pancasila secara budaya, menurut Sunoto, melalui kajian filsafat Pancasila, menyatakan bahwasanya unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Walaupun secara formal, Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Namun, jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalamnya kehidupan yang merdeka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Dengan rinci, Sunoto menunjukkan fakta dari historis, diantaranya adalah dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwasanya bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bahwasanya bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Dan dalam alinea keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, bahwasanya unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesamanya. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi.
Pada waktu itu Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh dengan subur dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pada masa Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang tahun 45 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan juga karena lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Pada era Orde Baru sebagai era dinamis dan maniskannya Pancasila, secara pribadi Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya bahwa mengenai keberadaan Pancasila yang semuanya memberikan penilaian setinggi-tingginya terhadap Pancasila. Karena Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1967. Pada poin yang kelima, yaitu Pancasila di era reformasi. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara dan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya, dalam mengembangkan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya, hukum yang akan dibentuk tidak akan dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila pada Pancasila. Adapun tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap tahun 1945 sampai 1968 sebagai tahap politis. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada national character building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai tantangan yang muncul, baik dalam maupun dari luar negeri, sehingga atmosfer politik sebagai panglima sangat dominan. Yang kedua yaitu tahap 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap ini, pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilannya secara spektakuler, walaupun bersamaan dengan itu muncul juga gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil bangunan. Yang ketiga yaitu tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan, dan elegan vitalnya. Sebab utamanya karena rejim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter.